Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali membuat Indonesia heboh. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam siaran pers yang disampaikan oleh Denny Indrayana hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 ini, yang juga sampai kepada channel YouTube Bustami Narda Official, meminta dia agar Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi minimal, atau selaku Hakim di Mahkamah Konstitusi, karena ada hal-hal dalam perkara yang berhubungan langsung dengan keluarganya. Saya akan bacakan langsung siaran pers yang dilayangkan Denny Indrayana ini. Siaran pers, Ketua MK Anwar Usman harus mundur dari pemeriksaan perkara terkait syarat umur Capres-Cawapres. 1. Hari ini Minggu 27 Agustus 2023, saya selaku pelapor perseorangan secara resmi memasukkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap saudara Anwar Usman yang juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Laporan itu saya masukkan secara online di website Mahkamah Konstitusi RI. Besok Senin, laporan juga akan disampaikan secara langsung atau hard copy ke Mahkamah Konstitusi. Laporan lengkap 5 halaman dengan ini saya lampirkan dalam rilis ini. Tadi dalam rilis ini Denny Indrayana juga mengirimkan laporan lengkap yang 5 halaman itu. Ada dugaan pelanggaran etika yang kami ajukan pada intinya adalah karena Ketua MK Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari 3 perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait pengujian konstitusionalitas syarat umur Capres-Cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Ketiga perkara yang seharusnya Anwar Usman mengundurkan diri itu adalah permohonan perkara nomor 29 PUU strip 21 Romawi garing 2023 nomor 51 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 dan nomor 55 PUU strip 21 Romawi garing 2023. 2. Padahal kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, khususnya prinsip ketakberpihakan pada penerapan butir 5 huruf B mengatur hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum
untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak kerana alasan-alasan di bawah ini. B. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. 3. Bahwa kerana 3 perkara itu berhubungan langsung dengan kepentingan keluarga Anwar Usman, dalam hal ini adalah kakak iparnya, yaitu Presiden Joko Widodo, dan anak pertama Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam hal potensi dan peluang maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, maka seharusnya Anwar Usman mundur dari penanganan perkara-perkara tersebut. 4. Bahwa meskipun Gibran dan Jokowi bukanlah pemohon atau pihak terkait dalam perkara tersebut, namun sudah menjadi fakta politik bahwa banyak partai politik dan berbagai kalangan menunggu putusan MK terkait syarat umur capres dan cawapres tersebut, yang sekali lagi salah satunya berkaitan dengan peluang Gibran Rakabuming Raka berkompetisi pada Pilpres 2024, serta meskipun putusan MK bersifat erga omnes, artinya berlaku untuk semua orang, namun dalam hal syarat umur capres-cawapres yang dapat maju sebagai pasangan calon dalam Pilpres tentu hanyalah sangat sedikit orang. Faktanya, saat ini Gibran adalah figur dari sangat sedikit orang yang berkepentingan langsung dengan putusan MK tersebut. Karenanya, Anwar Usman harus mundur dari memeriksa permohonan tersebut kerana terkait langsung dengan kepentingan keluarganya, yaitu Gibran dan Jokowi. 5. Kerana perkara pengujian syarat umur tersebut sedang berlangsung, pemeriksaan etik dimohonkan harus segera dilakukan untuk menghadirkan kepastian hukum serta menjamin kehormatan, kewibawaan dan menjaga kemerdekaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. 6. Saya selaku pelapor meminta agar Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dan karenanya diputuskan harus mundur dari perkara-perkara uji syarat umur capres-cawapres tersebut, atau diputuskan melakukan pelanggaran etika berat dan diberhentikan sebagai hakim konstitusi atau minimal sebagai ketua MK. Melbourne, 27 Agustus 2023. Salam integritas, Profesor Denny Indrayana, SH, LLM, PhD, pelapor. Di sini tampaknya Denny Indrayana bukan main-main. Dia malah sampai meminta agar Anwar Usman yang sekarang menjabat sebagai ketua MK mundur sebagai hakim, minimal sebagai ketua MK. Karena menurut Denny Indrayana, Anwar Usman telah melanggar kode etik. Sahabat BN, memang semenjak beberapa waktu terakhir ini heboh di Republik ini tentang pengajuan gugatan atas usia untuk capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Gugatan ini sekarang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Dan memang secara politis terlihat bahwa tujuan gugatan ini
jelas mengarah kepada Gibran yang sekarang masih berusia 35 tahun. Dan jika gugatan ini dipenuhi oleh MK, maka persyaratan untuk Gibran maju sebagai cawapres pada Oktober 2023 ini, Gibran sudah bisa maju kalau batas usia ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya 35 tahun. Persoalannya kelihatannya menurut Denny Indrayana yang memeriksa perkara ini atau yang menangani perkara ini di MK Anwar Usman, dan Denny Indrayana tampaknya melihat bahwa Anwar Usman ini merupakan keluarga dari Joko Widodo yang adalah orang tuanya Gibran, yakni sebagai adik ipar oleh Presiden Joko Widodo. Jadi menarik ini sebenarnya sahabat BN, kalau kita lihat perkembangannya. Dan di tengah-tengah ini untuk kita ketahui, sekarang juga masuk gugatan dari pihak lain yang meminta agar batasan usia maksimal bagi capres dan cawapres juga ada, yang dalam gugatan itu diminta agar batas maksimalnya, kalau kita tidak keliru, hanya sebatas usianya 70 tahun. Ini tampaknya kalau kita lihat dari sisi politik, mengimbangi gugatan yang disampaikan untuk menurunkan batas usia dari 40 ke 35, yang efeknya bisa jadi kepada Gibran. Sedangkan gugatan tentang batas usia maksimal 70 tahun, efeknya kelihatannya kepada Prabowo Subianto. Sebab Prabowo Subianto yang kelahiran tahun 1951, tentu saja pada Oktober 2023 ini usianya sudah di atas 70 tahun. Sekarang usianya, kalau kita tidak keliru, sudah 72 tahun. Sahabat BN, menarik sekali. Kenapa dikatakan menarik? Karena isu yang berkembang sekarang ini, Gibran akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebagai capres, Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres. Jadi kunci-kuncinya sekarang adalah terletak di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi masuk gugatan agar usia 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun agar Gibran bisa lolos menjadi cawapres. Di sisi lain, usia yang tidak terbatas selama ini untuk seorang capres dan cawapres, datang gugatan ke MK agar dibatasi menjadi 70 tahun. Kalau ini berlaku, tentu Prabowo Subianto sudah barang tentu tidak bisa maju. Persoalannya tampaknya sekarang, kalau dikabulkan gugatan terhadap penurunan batas usia dari 40 ke 35, logikanya tentu harus dikabulkan juga gugatan tentang batas usia
yang tidak terbatas pada yang terbatas sampai usia 70 tahun. Kalau dikabulkan dua-duanya, yang tidak bisa maju Prabowo. Kalau tidak dikabulkan dua-duanya, yang tidak bisa maju Gibran. Bagaimana ini? Namun tampaknya Denny bukan melihatnya dari sana. Dia menyorot Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Mari sama-sama kita lihat bagaimana nanti akhir dari apa yang sedang menggelinding Mahkamah Konstitusi saat ini. Ini merupakan upaya penegakan hukum yang adil di negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu